Oke, ya. Kita akan coba record. Jadi nanti yang lain bisa dengerin. Nah, kita akan belajar tentang PMBA. Nah, apa sih PMBA itu? Suara saya jelas kan? Jelas, Bu. Jelas. Suaranya jelas. Jelas. Baik. Nah, di waktu pelatihan home base ataupun pelatihan survival, sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan tentang hal itu gitu ya. Tetapi mungkin karena kita belajarnya langsung di Go BFFF, jadi ambil sedikit dari sini, ambil sedikit dari sini, ambil sedikit dari sini begitu. Nah, di PMBA ini kita akan belajar detail ya tentang 1000 hari pertama kehidupan. Begitu. Dalam mempelajari PMBA ini Bapak dan Ibu diharapkan sebenarnya sudah tahu dasar-dasar tentang pelayanan anak di usia di usia muda gitu ya. Apa tujuannya? Mengapa penting kita belajar tentang usia anak gitu ya? 1000 HPK apa sih tujuannya? Nah, di pelatihan basic 1 sebenarnya kita sudah mempelajari itu lebih jauh gitu. Jadi berharap PMBA ini memperlengkapi kita berapapun anak-anak yang kita layani begitu, itu dapat membuat kita semakin tahu ya dan semakin mahir sebenarnya apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah ada yang dilatih tentang PMBA, tapi kalau misalnya sudah pun pernah dilatih, berharap ini adalah refresh untuk kita gitu ya. Nah, sebelumnya bolehkah Pak Richard membuka kita dalam doa? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita semua mulai dengan kegiatan kita, mari sama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur Bapa kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu, Engkau masih menyertai kami sampai dengan saat ini Bapa. Kami mengucap syukur karena di tengah kesibukan kami, Engkau mengumpulkan kami melalui Zoom meeting ini untuk memulai dengan kegiatan kami. Kiranya Tuhan memberkati agar semua apa yang kami dapatkan ini boleh dapat kami terapkan dalam tugas dan pelayanan kami dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Richard karena sudah membawa kita di dalam doa ya supaya kita bisa masuk ke kegiatan kita sebelumnya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk komitmennya. Saya percaya bahwa di tengah kesibukan ibu-ibu dan Pak Richard tetapi menyempatkan waktu untuk hari ini buat saya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga begitu ya. Nah, sebagai informasi sebenarnya untuk kita bahwa PMBA ini sudah diadopsi setelah sekian lama ya di Indonesia. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, pemerintah kita pun sudah mengadopsi PMBA sebagai salah satu strategi nasional dalam rangka penurunan stunting gitu. Mungkin yang dari Rote sudah tahu ya. Bahkan kayaknya koordinatornya di sana sudah pernah mengikuti pelatihan PMBA dengan nilai terbaik gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Selama biasanya nih dalam melatih PMBA itu kalau untuk end user, apakah itu kader, apakah itu bidan, itu waktunya 3 hari pelatihan. 3 hari pelatihan dengan jumlah waktu 24 jam. Sedangkan untuk fasilitator itu 6 hari ya, kemudian selama 48 jam. Ditambah ya 3 hari OJT, on job training namanya gitu ya. Sementara untuk menjadi MOT dia sudah harus mengikuti yang pelatihan peserta, kemudian biasanya dia juga harus sudah mengikuti fasilitator training 6 hari, tambah OJT 3 hari, tambah 5 kali melakukan training kepada end user atau peserta. Itu sangat panjang ceritanya ya. Tapi dalam pertemuan kali ini, saya rindu Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di grup bahwa
kemarin saya tanyakan di dalam grup PMBA nasional, apakah selama pandemik ini ada nggak kita melakukan pelatihan untuk PMBA? Sementara ingat yang tadi ya, PMBA itu adalah salah satu strateginya pemerintah, salah satu ya, strateginya pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Dan ternyata selama pandemik tidak ada training, ya, tidak ada training untuk PMBA, sehingga semua yang berkaitan tentang breastfeeding, menyusui, konseling pemberian makanan bayi dan anak, bisa dipastikan tidak banyak yang bertambah trainingnya. Tapi bersyukur ada satu lembaga teman yang mengatakan bahwa mereka melakukan sosialisasi, ya, sosialisasi tentang PMBA ini gitu melalui virtual. Nah, saya berpikir begini Bapak dan Ibu, berdoa gitu ya, kira-kira materi apa sih yang mau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu di tengah kondisi yang seperti ini gitu. Dan pada akhirnya saya mau menyampaikan kembali PMBA gitu ya. Kenapa PMBA? Supaya tidak pada saat pandemi ini gitu tidak bertambah anak yang stunting gitu. Karena apa? Karena barangkali orang-orang belum semua tahu tentang PMBA dan belum semua orang tahu atau mendengar tentang PMBA. Apakah itu IMD, apakah itu ASI eksklusif, apakah itu MPASI menyusui 2 tahun dan lainnya gitu. Nah, berharap sih dari 1 orang bisa menjadi 2 orang. Dari 2 orang, 4 orang, 4 orang, 8 orang yang pada akhirnya Bapak Ibu anak-anak yang yang ada di sekitar kita boleh mendengarkan informasi ini. Orang tuanya bisa mendengarkan dan akhirnya melakukannya gitu ya. Karena pada dasarnya setiap orang mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dalam hal urusan pelayanan anak atau pola pengasuhan anak. Namun sering sekali mereka tidak percaya diri. Tidak percaya diri karena apa? Mungkin karena mereka tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, atau mungkin karena mereka mendengar omongan orang lain. Sehingga dia terganggu, pada akhirnya bingung mencari informasi yang mana. Nah, diharapkan sebenarnya ya orang-orang yang sudah pernah mendengarkan PMBA ini harapannya adalah menyampaikan kepada orang lain. Begitu, ya. Nah, pengalaman saya mendampingi teman-teman fasilitator, ya, fasilitator PMBA dan juga teman-teman di bidan desa gitu dan kader, bahwa ketika tidak melanjutkan atau melaksanakan ini PMBA, dia akan lupa. Begitu, dia akan lupa. Karena apa? PMBA ini berbasis kompetensi. Ya, di pelayanan kita saya mengagendakan untuk pelatihan, tapi masih sasarannya adalah mereka-mereka yang melayani anak di usia 0 sampai 1 tahun. Belum sampai kepada 2 tahun. Jadi saya berpikir begini, gimana caranya supaya orang-orang banyak yang tahu gitu. Kasihan kan orang-orang di luar sana banyak yang menginginkan anaknya sehat, tetapi mereka bimbang di antara pilihan apa yang harus saya lakukan. Begitu Bapak Ibu. Jadi harapan saya adalah ketika mengikuti kegiatan ini, Bapak dan Ibu bisa membagikan kepada teman-teman di luar sana, apakah tetangga, apakah siapapun dia, bahkan ketika itu bukan di daerah pelayanan kita. Gitu ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting sebenarnya bukan hanya untuk PMBA, tetapi untuk setiap orang-orang konselor anak, konselor PMBA kah, konselor breastfeeding kah, menyusui ya, atau kepada implementer kah, harusnya mereka punya alat bantu. Apakah alat bantu itu, Bapak dan Ibu? Yang pertama sebenarnya yang dimiliki adalah boneka. Boneka ini membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan konseling. Misalkan Bapak dan Ibu ingin melakukan praktek posisi menyusui begini, tidak mungkin kan kita pegang anaknya. Ya bukan? Jadi akan lebih baik kalau punya alat bantu. Boneka. Boneka apapun itu, nggak harus boneka yang seperti ini karena sulit dicari, atau bisa dibuat sendiri. Di modul PMBA ada cara membuat boneka dengan cara sederhana.
gitu ya, dari bahan handuk. Tapi saya pikir itu adalah satu materi yang tambahan yang sebenarnya nanti bisa dibuat sendiri dan dipelajari sendiri. Tetapi paling tidak kita perlu punya alat bantu boneka, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah model payudara. Ya, model payudara. Oke, apa sih gunanya model payudara ini? Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan bantuan praktis misalnya membantu posisi pelekatan, maka tidak harus menyentuh bagian tubuh si ibu. Tetapi kita bisa mempraktekkan dengan cara menunjukkan demikian. Ibu melihat payudaranya sendiri, tetapi si konselor atau implementer atau kader bisa mencontohkan menggunakan model payudara. Jadi kita ada etikanya ya, nggak mungkin langsung bersentuhan dengan si ibu tersebut. Akan lebih baik kalau ada alat bantu di mana ibu-ibu bisa mencontohkan ya bagaimana misalnya posisi pelekatan, anatomi payudara seperti ini. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan tubuh si ibu. Ya. Begitu. Jadi diperlukan alat bantu seperti ini gitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, sama, ini pun ada yang bisa dibuat sendiri dari bahan kaos kaki. Ya, karena kalau dicari ini selain mahal juga jarang. Dulu karena waktu saya ada di Jakarta gitu, jadi saya punya beberapa kayak gini banyak, bukan banyak sih, cuman 5 gitu ya. Karena untuk membantu ketika teman-teman itu lagi membutuhkan gitu. Ya, ada yang kecil, ada yang besar, tetapi isinya apa? Ini adalah anatomi payudara. Ya, tujuannya supaya kita tidak langsung berhubungan atau menyentuh anggota tubuh ibu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ada namanya kartu konseling. Ya, kartu konseling. Hanya kartu konseling saya itu ketinggalan di kantor. Ya, jadi yang bisa dibolak-balik seperti kalender meja itu, tapi ukurannya sedikit besar, gitu ya. Itu juga diperlukan untuk setiap orang-orang yang melakukan konseling kepada ibu hamil ataupun ibu yang menyusui. Oke. Berikutnya lagi, maaf Bu, ini bukunya sangat banyak. Ya, ini ada banyak buku. Kemudian Ibu harusnya punya buku pegangan sendiri tentang buku PINK. Ya, karena ketika ingin melakukan tumbuh kembang anak, kita bisa mencontohkan di sini. Kalau misalkan orang tuanya tidak punya, jadi kita bisa contohkan di sini. Ini loh Bu contohnya, gitu ya, mencontohkan. Kemudian ada namanya buku peserta atau buku PMBA. Di beberapa teman yang sudah saya latih home base dan juga survival, saya sudah memberikan soft copy-nya. Tapi ini tidak ada dijual, jadi jangan dicari di Gramet ya. Ini nggak ada dijual. Oke. Kemudian ada lagi buku yang namanya untuk panduan fasilitatornya. Jadi ini semua buku ini satu paket dengan alat yang tadi, beserta dengan yang ini. Ya, ini adalah buku pasca diakreditasi tahun 2019 kemarin. Ya, jadi ibu-ibu ini adalah yang harus dipelajari oleh seorang implementer kah, kader kah, bidan desa kah, siapa lagi ya? Orang-orang yang punya kerinduan untuk melayani anak. Gitu. Dan harapannya ilmu ini ya, ilmu yang ada di dalam materi-materi ini harapannya bisa membantu kita untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan angka kesehatan ibu dan bayi yang kita layani ataupun tetangga-tetangga kita. Itu banyak ya. Oke, nah untuk ibu-ibu yang mungkin masih punya bahannya nanti bisa dilihat kapan-kapan setelah kita berkegiatan. Tapi untuk yang lain, bagi yang mungkin belum, kita akan menyelesaikan materinya. Ya, kemudian nanti saya akan berikan soft copy-nya kepada Bapak dan Ibu. Bisa aja di print sendiri dan lain-lain. Sekali lagi, ini tidak ada dijual dimanapun. Biasanya ini di print dari institusi yang peduli akan anak. Itu ya. Itu adalah PMBA dan dalam materi yang banyak tadi ini kita akan coba pelajari sesederhana mungkin ya. Dan Bapak dan Ibu, yang mungkin tidak ada di sini, saya sangat rindu ini dibagikan kepada orang lain, tapi
Saya juga akan membuat rekaman ini di dalam YouTube supaya nanti teman-teman yang tidak ikut atau ada orang lain yang ingin melihatnya sangat dipersilakan. Atau kalau Bapak Ibu punya teman-teman di sana yang ingin juga terlibat dalam Zoom kita ini, dipersilahkan gitu ya, boleh kok gitu, karena membagikan informasi yang baik itu nggak perlu ditahan gitu ya. Tuhan sudah kasih kita pengetahuan, akan lebih baik kalau kita bagikan itu kepada orang lain gitu. Oke, itu untuk pendahuluan Bapak dan Ibu. Barangkali hari ini kita akan lebih dari 1 jam karena kita akan membahas tentang breastfeeding, menyusui. Ini yang akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu hari ini, ya. Cara memberikan ASI, ya, dan juga mitos-mitos yang ada di dalamnya. Oke, saya pikir ini sering menjadi pergumulannya banyak orang gitu ya, khususnya ibu-ibu. Mohon maaf, ini jaringan saya saya matikan video. Oke. Barangkali ini adalah pergumulan banyak ibu ya ketika menyusui. Jadi mereka sering merasa bahwa ASI-nya itu tidak keluar begitu ya, atau ada orang yang mengatakan bahwa anaknya menangis harus dikasih makanan lain dan banyak lain gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sih proses keluarnya ASI itu ya di dalam tubuh seorang ibu, dan mitos-mitos apa sih yang sering ada ya, yang sering ditemui ketika seorang ibu ingin memberikan bayinya ASI gitu ya. Oke. Nah, kita langsung saja ibu-ibu dan bapak ya, kita berbicara tentang mitos. Ya. Yang pertama kita akan berbicara tentang mitos. Nah, kondisi umum yang mempengaruhi pemberian ASI biasanya yang paling banyak adalah mitos. Banyak mitos yang terjadi di lingkungan kita yang membuat seseorang itu tidak memberikan ASI kepada bayinya. Nah, yang pertama adalah tentang pemberian kolostrum. Ya, kolostrum sudah tahu ya. Di pelajaran pertama kita sudah mempelajari tentang kolostrum. Nah, biasanya di kebiasaan lokal atau kepercayaan lokal, kolostrum itu disebut dengan ASI basi. Ya, ASI yang sudah kadaluarsa. Jadi tidak harus diberikan kepada bayinya, gitu. Sementara yang harus kita ketahui adalah bahwa kolostrum itu mengandung antibodi. Antibodi yang melindungi bayi ya, dan dia bentuknya, maaf, bolehkah di mute-kan dulu suaranya? Oke, terima kasih ya. Oke, saya ulangin bahwa kolostrum itu mengandung antibodi dan faktor pelindung lainnya bagi bayi. Jadi biasanya warnanya berwarna kuning dan kaya akan vitamin A, begitu. Nah, Bapak dan Ibu, bayi baru lahir itu kan memiliki perut sebesar kelereng, ya. Jadi beberapa tetes kolostrum akan mengisi perutnya dengan sempurna. Jika bayi baru lahir diberi air atau cairan lainnya, perutnya akan menjadi penuh dan tidak ada lagi ruangan untuk kolostrum tadi, ya. Dan rekomendasinya apa sih tentang kolostrum ini? Rekomendasinya adalah kolostrum itu harus diberikan. Ya. Yang berikutnya, ya, mitos yang lain lagi yang sering kita temui apa? BBLR atau prematur. Nah, banyak kepercayaan lokal yang mengatakan bahwa anak yang BBLR atau bayi yang prematur terlalu kecil dan lemah untuk menyusui. Ya, untuk menyusui sehingga harus dibantu katanya begitu. Ya, padahal kita harus tahu bahwa bayi prematur harus senantiasa berada dalam kontak kulit dengan ibunya. Ya. Ini akan membantu mengatur suhu tubuh dan pernapasannya dan membuat selalu dekat dengan payudara ibu. Ya, jadi perlu untuk senantiasa dekat dengan ibunya. Oke. Nah, BBLR dengan kehamilan penuh artinya dia tidak lahir 8 bulan atau 7 bulan begitu. Mungkin akan menyusu dengan sangat perlahan, jadi berikan dia waktu. Ya, karena memang bayi yang
kecil, bayi kecil di bawah 2.500 barangkali tidak sekuat menyusu ketika seorang anak itu berat badannya 3 kilo begitu. Jadi berikan dia waktu. Ibu harapannya sih sabar ya supaya anaknya belajar untuk menyusu. Begitu. Dan yang berikutnya lagi adalah anak yang prematur ya, sejalan dengan usianya hanya memerlukan ASI. Ya, ASI untuk nutrisi dan tumbuh kembangnya. Begitu. Ya. Nah, ASI untuk bayi baru lahir yang prematur 7 bulan sangat cocok bagi pencernaannya. Ya, dengan lebih banyak kandungan protein dan lemak daripada ASI bayi baru lahir dengan bulan yang cukup. Yang artinya adalah bahwa di dalam ASI itu sudah memiliki kandungan lemak yang cukup untuk si bayi, cukup banyak untuk si bayi yang berat badannya itu kurang dari 2.500 begitu ya. Hanya saja ibu-ibu tersebut, ibu-ibu yang punya bayi tadi perlu dukungan untuk membantu mereka pelekatan bayi ketika menyusui gitu. Banyak ibu yang bayinya prematur atau BBLR begitu, karena bayinya kecil dia nggak berani untuk menggendong, memposisikan, atau bahkan mereka kurang paham bagaimana cara memposisikan bayi ketika disusui gitu ya. Nah, berikutnya lagi apa ya? Nah, pola pemberian makan pada anak BBLR ya biasanya lambat ya. Biasanya lambat, tidak secepat dengan anak yang di atas usia berat badan 3 kilo misalkan begitu. Nah, kalau bayinya tidur ya untuk waktu yang lama, maka bayi dibalut dengan kain lapis atau dibedong ya, buka dan lepaskan bajunya untuk membangunkan agar bisa disusui. Artinya kalau ada anak-anak yang tidurnya lama gitu ya, sehingga ibu udah biarin aja dia masih tidur. Tidak begitu. Sebaiknya dibangunkan ya, dibangunkan untuk dia disusui. Gitu ya. Nah, salah satu tanda dia lapar adalah dengan tangisan. Ya, tetapi itu tidak menjadi menangis tidak menjadi salah satu bahwa dia lapar, tapi itu adalah salah satu tandanya. Begitu. Oke. Nah, berikutnya lagi ya adalah mitos yang berikutnya adalah bayi yang sakit di atas 6 bulan. Oke. Kalau bayi yang sakit di atas 6 bulan, nah kepercayaan lokalnya cairan tidak boleh diberikan pada bayi atau terkena diare gitu. Padahal harusnya ketika seseorang bayi diare maka dia memerlukan cairan yang lebih banyak, bukan? Maka tingkatkan pemberian ASI-nya, tetapi tetap juga lakukan pengobatan atau bawa itu anak ke fasilitas kesehatan ya. Dan karena dia sudah mendapatkan MPASI, nah MPASI-nya berikan lebih banyak dari biasanya supaya dia lebih cepat pulih. Oke. Nah, berikan makanan sesuai dengan teksturnya usia itu, kemudian variasi seusia itu, dan juga frekuensi di usia itu. Hanya tambahkan ya, tambahkan sedikit supaya dia lebih cepat sembuh. Nah, bagaimana dengan bayi yang sakit di bawah 6 bulan? Kalau bayi di bawah 6 bulan, ya kepercayaan lokal yang sering kita dengar juga ada. Cairan tidak boleh diberikan, gitu. Takut nanti makin banyak diarenya, makin banyak dia pupnya gitu ya. Padahal sebenarnya ketika bayi sakit ya di bawah 6 bulan sama dia juga memerlukan cairan yang lebih banyak, dan cairan yang harus dimiliki anak atau diminum anak adalah ASI itu sendiri. Karena apa? Kita ingat lagi bahwa ASI itu mengandung antibodi juga untuk anaknya. Nah, kalau misalnya bayinya sekali 2 jam menyusui gitu ya dalam kondisi tidak sakit, maka ketika anak sakit lebih seringlah berikan ASI kepada anak tersebut gitu ya, supaya dapat mengganti cairan yang tadi sudah terbuang. Kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana kalau anaknya lemah karena misalnya diare, anak itu lemah, terus gimana caranya supaya anak ini tetap menyusui gitu? Maka ibu bisa perah ya. Kalau dia terlalu lemah untuk menyusu, maka ibu bisa memerah ASI dan memberikannya menggunakan cangkir. Begitu.
Ya. Nah, yang berikutnya mitos yang lain adalah ibu yang hamil. Sementara ibu hamil, tapi dia juga menyusui. Banyak kepercayaan lokal yang melakukan berhenti menyusui ketika ibu tersebut hamil. Iya bukan? Nah, maka kita harus tahu sebenarnya bahwa penting untuk menyusui sampai anak berusia lebih dari 1 tahun. Jadi kalau ada ibu yang hamil, ya lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun gitu, menghentikan pemberian ASINya, sampaikan ke beliau bahwa bayi itu membutuhkan ASI ya untuk makanannya tetap gitu. Nah, perempuan hamil dapat dengan aman menyusui anak ya, tapi ia harus makan dengan baik untuk menjaga kesehatannya. Begitu. Jadi tetap disarankan dia makan makanan yang bergizi, makanan yang 4 bintang. Nah, karena ibu sedang hamil, maka payudaranya mengandung sejumlah kolostrum yang mungkin dapat menyebabkan anak yang lebih tua kena diare untuk beberapa hari. Ya, karena kolostrum memiliki efek laksatif gitu. Setelah beberapa hari anak akan lebih baik lagi, tidak akan kena diare lagi. Karena itu hanya beberapa hari saja. Nah, berikutnya kadang-kadang puting ibu menjadi sangat lembut itu saat ia hamil. Namun itu cukup aman kok untuk menyusui 2 anaknya. Apabila dia sudah melahirkan bisa menyusui kedua anaknya. Kira-kira begitu, ya. Itu untuk kehamilan baru yang artinya ibu yang hamil ya, hamil tetapi dia menyusui, dia masih bisa menyusui kedua bayinya. Oke. Berikutnya lagi adalah bayi menangis. Ya, bukan? Ketika bayi menangis, kita akan mengatakan bahwa wah, bayinya lapar, langsung kasih makan. Kan begitu ya. Sehingga kita harus lihat lagi. Nah, di beberapa tempat, Bapak dan Ibu, anak yang sering menangis itu ada yang mengatakan dia lapar. Ada yang mengatakan dia sawan atau diganggu makhluk halus, begitu. Ya, tugas kita apa? Tugas kita adalah membantu ibu tersebut mengetahui penyebab kenapa bayinya nangis, begitu. Nah, anak menangis biasanya nanti ibu bisa cek anak di rumah. Yang pertama tidak nyaman. Tidak nyaman karena apa? Karena panas kah, kedinginan kah, kotor kah, habis pipis misalnya, begitu. Atau karena anak tersebut lelah atau capek. Dia habis dikunjungin opahnya gitu ya, atau omahnya, atau opungnya, segala macam. Akhirnya karena dia banyak yang mengunjungi, dia merasa lelah. Ada bayi yang menangis karena merasa sakit juga. Nah, kalau ini bisa dilihat dari pola tangisan anak tersebut. Gitu. Ya. Kemudian bisa karena obat-obat yang diminum ibu dan yang lain juga bisa karena perutnya kolik, sakit kolik gitu ya. Oke, itu yang terjadi yang membuat anak-anak menangis. Oke. Nah, jadi bukan berarti kalau anak nangis itu lapar. Seorang ibu harusnya bisa melihat atau kita membantu ibu-ibu untuk mengenali gitu ya kenapa anak itu menangis gitu. Nah, kemudian yang lainnya lagi, kalau ini sudah biasa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya. Kalau ibu yang sakit atau ibu yang kurus, ya, bagaimana tentang pemberian ASINya? Kepercayaan lokal atau mitos mengatakan bahwa ASI ibu yang sakit panas dapat menular ke bayinya. Pernah nggak dengar kayak gitu? Ya, jadi ibu yang panas dikatakan menular sama bayinya. Ya mungkin kalau dia lagi batuk bisa saja bukan karena dia pernapasan. Tapi kalau misalnya demam atau dia hanya panas saja, ya apakah memang mungkin dia bisa menularkan ke bayinya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ibu sakit tetap bisa menyusui bayinya. Jadi walaupun ibu sakit tetap bisa memberikan ASI. Kemudian kalau sakitnya lebih parah, ya pastinya sih harus mencari tenaga kesehatan ya untuk membantu ibu tersebut begitu. Nah, kalau ibu sakit juga, ibu perlu banyak istirahat dan minum air ya untuk mempercepat penyembuhannya. Oke. Dan kalau ibunya sangat lemah gitu untuk menyusui, sekali lagi untuk anak boleh terpenuhi ASINya bisa diperah.
gitu ya. Kalau ibunya lemah bisa diperah, atau tadi kalau bayinya juga kecil tadi kemudian nggak sanggup untuk menyusui, terlalu lemah untuk menyusui, maka perahlah ASI itu berikan menggunakan cangkir atau sendok, begitu ya. Oke, kemudian ibu yang kurus, ya, ibu yang kurus atau ibu yang kurang gizi tidak menghasilkan ASI yang cukup, gitu. Banyak yang mengatakan hal itu ya. Jadi kalau seseorang kurus dia bilang, oh ASInya kurang, ASInya tidak cukup untuk anaknya, apalagi kalau anaknya kembar biasanya begitu. Padahal kita harus tahu bahwa penting bahwa seorang ibu mendapatkan makanan yang baik untuk menjaga kesehatannya sendiri. Makanya untuk dirinya sendiri dulu. Gitu ya. Karena apa? Karena ibu yang kurus pun atau ibu yang kurang gizi bisa kok menghasilkan jumlah ASI yang cukup. Ya, ASI yang cukup, kualitas yang baik dari kebanyakan makanan yang didapatkan bayi. Ya, oleh karena itu ya, ibu yang kurus pun atau ibu yang kurang gizi masih bisa menghasilkan cukup ASI dengan kualitas yang baik untuk bayinya. Ya. Nah, payudara yang sering diisap dan dikeluarkan ASI-nya akan menghasilkan lebih banyak ASI. Ya, di atas tadi sebenarnya di gambar pertama yang saya sampaikan tadi itu ada. Ya, berikutnya adalah ibu harus makan lebih banyak demi untuk kesehatannya. Ya, kemudian biarkan bayi tetap menyusui. Dan bila perlu ibu minum kapsul vitamin A segera setelah melahirkan. Nah, ini pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan supaya pemberian vitamin seperti ini segera didapatkan. Begitu. Nah, bagaimana dengan ibu stres? Ya. Nah, stres yang dialami ibu tidak akan merusak ASI-nya atau menurunkan jumlahnya. Ya, namun ASI bisa tidak keluar untuk sementara waktu karena ibu stres tadi. Kalau ingat kita pernah berbicara tentang hormon oksitosin ya, hormon kasih sayang. Ya, jika ibu terus menyusui, maka ASI-nya pasti akan keluar lagi. Maka tetap lakukan kontak kulit dengan ibu. Sering-seringlah menggendongnya gitu, ya, sering mendekatnya. Kalau misalnya ibu dalam kondisi stres dan ASI-nya tidak keluar, perlu dilakukan konseling. Ya, supaya ibu merasa dimotivasi gitu, ya. Dan sebenarnya bisa dibantu dengan melakukan pijat oksitosin namanya, ya. Jadi dengan cara memijit punggung ibu, ya, untuk membantu ibu merasa nyaman sehingga ASI-nya bisa keluar lagi dengan baik. Gitu, ya. Tujuannya sebenarnya untuk membuat ibu nyaman dan ASI-nya keluar lagi. Gitu. Makanan untuk ibu hamil apa? Nah, ini banyak sekali nih. Kalau daerah-daerah kita mulai dari daerah Nias, kemudian Kalimantan, di Jawa, di wilayah NTT, Manado, Papua sana, banyak sekali pantangan-pantangan yang terjadi untuk ibu-ibu hamil. Ya, ada nggak bisa makan ikan, nanti anaknya amis. Ya bukan? Kemudian nggak bisa ini, nggak banyak sekali yang nggak bisa gitu ya. Itulah yang terjadi di mitos-mitos yang kita hadapi ya. Makanan selama hamil kurang bervariasi jadinya karena mitos-mitos yang tadi. Sementara ibu tersebut hamil memerlukan nutrisi yang cukup. Ya bukan? Nah, selama hamil, Bapak Ibu, tubuh membutuhkan makanan tambahan setiap hari. Makanya dikatakan bahwa ibu hamil perlu makan 1 porsi lebih banyak dari biasanya. Begitu kan? Nah, kalau mau minum, kalau mau haus, silahkan minum. Ya, tapi sebaiknya menghindari minum teh atau kopi waktu makan. Ini untuk ibu hamil, ya. Karena apa? Karena kopi dan itu bisa menghambat serapan zat besi di dalam makanan ibu. Sementara ibu kan butuh vitamin kan ya, butuh zat besi untuk mendukung kehamilannya. Jadi tunggu 1 jam lagi atau setengah jam lagi setelah makan baru bisa minum kopi. Tapi kalau masih bisa dihindari ya itu lebih baik. Bukan dilarang ya, bukan dilarang tapi dihindari begitu. Karena sebenarnya tidak ada makanan yang dilarang untuk seorang ibu hamil. Ya. Nah, kalau misalnya ada makanan yang dilarang itu harus atas instruksi dokter. Bukan karena saya alergi dengan makan ini. Nah,
Harus diketahui dengan benar nggak alergi. Untuk mengetahui alergi atau enggak, pastikan Bapak dan Ibu konsultasi ke dokter dulu. Sayang kan nanti kita bilang alergi, padahal sebenarnya karena ada hal lain yang terjadi. Gitu. Nah, ibu hamil memerlukan berbagai zat gizi yang diperoleh dari berbagai makanan yang bersumber dari makanan 4 bintang yang sudah kita pelajari pernah. Ya, jadi mulai dari ibu hamil sampai anak usia 2 tahun sampai selanjutnya memerlukan makanan 4 bintang. Bahkan kita ini juga, bukan? Nah, yang berikutnya adalah pastikan, ini pun sebenarnya tidak hanya untuk ibu hamil, kita juga ya, pastikan ibu hamil meminum air putih 8-12 gelas setiap hari. 8-12 setiap hari. Apakah Bapak dan Ibu tadi sudah minum berapa banyak? Ya, coba dilihat. Kalau nanti sampai sore itu berapa banyak juga dia. Gitu. Ya. Nah, pada usia trimester pertama, ya, atau 3 bulan pertama kehamilan, ibu membutuhkan penambahan energi minimal 180 kalori atau sekitar 1 genggam besar itu makanan. Ya. Dan tambahan lagi 1 butir telur. Nanti di pembahasan topik 15 kalau nggak salah, 15 atau 14 gitu, kita akan belajar tentang gizi ibu hamil. Jadi kita akan tahu membedakan gizi ibu hamil bagaimana porsinya, kemudian gizi untuk ibu wanita usia subur itu berapa. Wanita usia subur dikaitkan juga dengan ya orang-orang yang laki-laki juga samalah di sana ya. Jumlah makanannya itu maksud saya. Kemudian makan selama menyusui, ya. Nah, ingat, kita juga lihat nih di sekitar kita. Kebiasaan lokalnya atau mitosnya adalah biasanya ibu yang menyusui itu makanannya kurang bervariasi. Contohnya saja, baru melahirkan biasanya dikasih apa? Bubur putih saja. Ya, bukan? Bubur putih saja, nggak boleh makan buah yang ini, nggak boleh makan daging yang itu, ikan yang sana. Ya, padahal selama masa penyembuhan melahirkan, ibu tersebut memerlukan nutrisi yang cukup untuk membantu percepatan penyembuhannya. Ya, kemudian saat menyusui juga sama. Ya, dia membutuhkan tambahan nutrisi setiap harinya. Tidak perlu ada makanan dan minuman yang khusus. Ingat, kita sudah belajar tentang makanan 4 bintang. Cukup penuhi saja itu. Ya, maka ibu akan memperoleh nutrisi yang seimbang. Oke, dan dengan makanan yang demikian itu sudah cukup mempengaruhi pemberian ASI untuk anaknya nanti. Berikutnya lagi adalah sama, harusnya tidak ada pantangan untuk ibu yang menyusui. Tidak ada pantangan makanan dan minuman kecuali kalau ada instruksi dokter. Dan pastikan tidak karena omongan orang, kamu kayaknya nggak bisa ini, kamu nggak boleh makan yang itu sepertinya. Bukan begitu caranya. Untuk memastikan kita itu tidak bisa mengkonsumsi makanan tertentu, tanyakan saja dokter. Ya, atau kalau orang yang dekat dengan kita, bawa saja ke dokter untuk menanyakan, benar nggak sih alergi dok? Gitu. Ya. Nah, berikutnya adalah pada saat menyusui, hendaknya menghindari minuman beralkohol dan merokok. Ya, minuman beralkohol dan merokok. Dan juga sama seperti waktu hamil tadi. Ya, batasi penggunaan gula dan kopi, teh dan kopi, begitu. Ya, supaya apa tujuannya? Tujuannya sama seperti yang tadi yang sudah kita sampaikan. Nah, bagaimana dengan minum air putih? Nah, sekarang kalau tadi 8-12, kalau ibu menyusui, sebaiknya menghabiskan minum 12-13 gelas per hari. Ya, karena apa? Karena dia banyak cairan yang keluar dari tubuhnya, jadi harus diganti, gitu ya. Nah, berikutnya adalah sanitasi. Contohnya adalah BAB sembarangan. Masih banyak di lingkungan kita yang BAB sembarangan, bukan? Atau toilet lempar, begitu ya. Nah, sebaiknya ya sediakanlah jamban. Kalau nanti ada tetangga kita yang masih buang air besar sembarangan, mintakan mereka untuk membuat jamban yang aman. Tidak harus mahal, bukan? Tapi sebaiknya aman
digunakan begitu. Karena apa? Kalau misalkan nanti dia BAB sembarangan, maka kuman dari BAB itu bisa bertebaran kemana-mana, oleh lalat lah, oleh kecoa lah, oleh semut lah, dibawa pada akhirnya bisa hingga ke kita, pada akhirnya lagi apa? Bisa menyebabkan diare, dan anak kita pun mengalami tumbuh kembang yang terhambat. Itu. Oke, jadi yang berikutnya adalah kebersihan diri ibu, ya, selama hamil dan menyusui. Saya pernah melihat bahwa ada ibu yang tidak boleh mandi atau mandi sekali 3 hari seperti itu ya, atau ibu nggak bisa ganti segala macam. Nah, kalau ada yang kondisi seperti itu, ada yang mengatakan bahwa oh itu bawaan bayinya malas mandi, begitu kan ya Bu? Ya, nah jadi mitos-mitos ini, malas mandi, sikat gigi pun malas, ganti pakaian pun malas, ini masih terjadi. Ya, nah kita harus menyarankan bahwa penting untuk mereka menjaga kebersihannya, ya bukan? Dan penting juga untuk mandi misalnya 2 kali sehari, kemudian gosok gigi juga penting. Nah, jangankan dia, nanti teman-temannya juga kalau mencium aromanya gimana gitu ya? Apakah dia akan nyaman ya. Selain itu penting untuk kesehatannya sendiri juga ya, termasuk untuk ganti pakaiannya. Kalau ada ibu hamil yang malas ganti pakaiannya yang di luar dan di dalam, berikan dia pemahaman supaya mau menggantinya ya, minimal setiap hari lah diganti gitu ya. Terus rambut, kuku ya, bahkan daerah kewanitaan perlu dibersihkan setiap hari. Kalau ada yang mengatakan bawaan bayi, sekali lagi ingatkan dia bahwa dia perlu menjaga kesehatannya dan kebersihannya. Nah, yang terakhir yang baru dimasukkan itu adalah mitos-mitos kalau dalam kondisi bencana. Dalam kondisi bencana orang akan segera memberikan makanan dan minuman lain kepada bayi. Ya, tetapi sebenarnya tetap harus diingat bahwa ASI itu sangat penting dan tidak melihat apapun kondisinya, apakah itu bencana, apakah itu sakit yang tadi, karena ada cara yang bisa dilakukan, bukan? Nah, ASI itu tetap harus diberikan. Oke, itu untuk mitos-mitos yang sering sekali terjadi pada ibu yang memberikan ASI kepada bayinya. Barangkali nanti setelah sesi ini ibu-ibu bisa share kepada kita mitos-mitos yang lain yang ada di lingkungan ibu-ibu tentang menyusui ini apa. Oke, saya lanjutkan dulu. Sekarang kita bicara mengenai anatomi payudara. Oke, karena kita tadi mendengar bahwa banyak ibu yang tidak menyusui bayinya karena apa? Karena ASI-nya tidak keluar, karena bayinya kembar, karena apa lagi ya Bu? Karena ibunya bekerja, karena dan lain-lain, ibu sakit dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kita sudah tahu ternyata itu ada jalan keluarnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih proses keluarnya ASI. Ya, dengan cara kita tahu dulu anatomi payudara itu bagaimana, bentuk payudara bagian dalam dan bentuk payudara bagian luar. Gambarnya kira-kira begini. Ya, kira-kira begini. Kalau di kita sudah pernah training, saya sih sudah menyampaikan ini gitu ya, tapi kita akan coba ulangi lagi ya. Ini adalah gambar anatomi payudara seorang ibu. Oke. Ini adalah puting. Puting itu biasanya jadi saluran ASI, bukan? Yang hitam-hitam disebut dengan areola. Ya, coba diingat-ingat punya masing-masing. Kemudian di dalam areola ini ada kayak berintil-berintil gitu. Ya, gerunjel-gerunjel gitu disebut dengan kelenjar Montgomery. Ya, ada ya di sekitar payudara kita itu biasanya ada yang kayak titik-titik begitu tuh, itu disebut kelenjar Montgomery. Ini dia di sini. Oke, yang berikutnya lagi adalah alveoli. Ini sudah ada di dalam. Yang mungkin terlihat di bagian luar adalah puting dan areola. Tapi puting, areola dan kelenjar Montgomery. Tapi kalau alveoli, kemudian pembuluh yang lebih besar,
itu ada di dalam, di bagian dalam. Pembuluh yang lebih besar ini kalau kita sering menyampaikan atau membilangnya itu adalah gudang ASI yang gitu. Ya, gudang ASI di sini. Kemudian ini adalah saluran-saluran yang menyampaikan ASI ke gudang, itu disebut dengan pembuluh-pembuluh. Jadi ini sangat banyak. Sudah, pada bagian ini seperti jamur kah, seperti anggur kah, atau apalah Ibu melihat yang bulat-bulat di setiap ini disebut dengan sel pengeluaran air susu, atau kita sering sebut dengan pabrik ASI. Ya, inilah hal-hal yang mempengaruhi pengeluaran ASI. Oke, di bagian sini, belakang sini ini sudah masuk ke jaringan ibu, jaringan lemak, jaringan otot, dan lain-lain. Ya, jadi kita lihat dulu nih jaringan penting yang berguna untuk pengeluaran ASI. Kita akan lihat, ya. Nah, di bagian alveoli atau yang ini nih, yang gudang-gudang kecil ini nih, jadi bulatan-bulatan ini nih banyak banget jumlahnya, ini jutaan di dalam payudara ibu. Ya, tujuannya apa? Alveoli ini tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk menghasilkan ASI. Ya, untuk menghasilkan ASI. Bisa dilihat ini yang diperbesar ini nih. Oke, tugasnya untuk mengeluarkan ASI dan dia berbentuk kantong-kantong kecil, ya, kantong-kantong kecil seperti ini. Itu jumlahnya sangat banyak. Mereka ini adalah jaringan atau wadah-wadah yang berfungsi untuk mengeluarkan ASI. Nah, sekarang kita pengen tahu dengan adanya bagian-bagian ini, terus bagaimana cara keluarnya ASI? Bagaimana ASI itu diproduksi? Oke, caranya begini. Ketika bayi menyusu, payudara mengirimkan rangsangan ke otak. Ya, rangsangan ke otak. Otak kemudian bereaksi mengeluarkan hormon prolaktin namanya, ya, yang masuk ke dalam aliran darah menuju kembali ke payudara. Gitu. Jadi dia kayak siklus seperti itu, ya. Hormon prolaktin merangsang sel-sel pembuat ASI, ya, untuk bekerja memproduksi ASI. Sel-sel pembuat air susu atau ASI sesungguhnya tidak berlangsung bekerja ketika bayi menyusu. Sebagian besar hormon prolaktin berada dalam darah selama kurang lebih 30 menit setelah proses menyusui. Jadi, setelah proses menyusu selesai, barulah sebagian besar hormon prolaktin yang tadi sampai di payudara dan merangsang sel-sel pembuat ASI tadi untuk bekerja. Jadi, hormon prolaktin bekerja untuk memproduksi ASI yang selanjutnya. Begitu. Ya. Nah, ASI yang diisap oleh bayi saat ini sudah tersedia di dalam payudara yang disimpan tadi di dalam di sini nih, di pembuluh besar atau kita sebut dengan gudang ASI. Ya, yang diminum berarti yang di sini. Beberapa waktu kemudian maka yang ada di dalam alveoli tadi atau kantong-kantong tadi disimpan kemudian disalurkan tersimpan kembali di dalam gudang ASI atau pembuluh yang lebih besar, begitu. Nah, menghisap dan memerah ASI sangat penting bagi penyediaan ASI yang baik. Ya, karena semakin sering dihisap, semakin banyak ASI yang diproduksi. Karena kalau ini tidak dikosongkan, maka yang ini tadi, yang alveoli atau kantong si penghasil ASI tadi, tidak akan mengeluarkan ASI. Jadi harus dikeluarkan dulu ini, baru ada perintah supaya di sini menghasilkan ASI dan mengirimkan lagi ke pembuluh besar atau ke gudangnya, ke gudang ASI tadi. Gitu. Nah, bila bayi tidak menyusu, maka ASI yang diproduksi dalam payudara akan lebih sedikit. Karena apa? Karena ASI yang menetap atau diam dalam pembuluh ini atau dalam gudang yang ini, gudang ASI, menghambat produksi ASI. Jadi, semakin jarang bayi menyusu, maka semakin sedikit ASI yang diproduksi. Jika bayi berhenti menyusu, maka payudara juga akan berhenti menghasilkan ASI. Begitu.
Ya, jadi kita sudah tahu ya, bagaimana kalau ada yang bertanya terus bagaimana cara supaya ASI banyak? Supaya ASI banyak caranya adalah dengan menyusui. Begitu. Dengan sering-sering menyusui. Nah, kebanyakan ibu kan dapat menghasilkan ASI lebih dari yang dibutuhkan. Bila seorang ibu mempunyai bayi kembar, keduanya menyusu, ya, kedua bayinya menyusu, maka payudara ibu akan menghasilkan ASI untuk dua bayinya. Ya, dan sebagian besar ibu dapat menghasilkan ASI yang cukup setidaknya untuk dua bayi. Jadi walaupun anaknya kembar, tetap aja ASInya cukup. Gitu ya. Olah. Ngambil aja lebih. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, terus bagaimana keluarnya ASI? Nah, cara keluarnya ASI begini. Ketika menerima rangsangan dari payudara, otak juga mengeluarkan hormon oksitosin. Berarti ada dua hormon ya. Tadi prolaktin, sekarang oksitosin. Jadi ketika menerima rangsangan dari payudara, otak juga mengeluarkan hormon oksitosin selain hormon prolaktin tadi. Hormon oksitosin diproduksi lebih cepat daripada prolaktin. Oke, hormon ini juga masuk ke dalam cairan atau aliran darah menuju payudara. Dan di payudara, hormon ini merangsang sel-sel otot untuk berkontraksi. Keren ya? Kontraksi ini menyebabkan ASI yang dihasilkan oleh pembuat atau pabrik-pabrik yang tadi ya terdorong mengalir melalui saluran ASI menuju ke puting. Ini nih yang tadi. Oke, dan kemudian kadang-kadang ASI mengalir hingga keluar dari payudara ketika bayi tidak menyusu. Pernah lihat itu ya, bayinya nggak menyusu tapi ibunya tetap mengeluarkan ASI bahkan sampai keluar gitu, terlihat dari bajunya sampai basah begitu ya. Nah, pelepasan atau mengalirnya ASI disebut dengan refleks ejeksi ya, dapat dipengaruhi oleh emosi ibu, ketakutan, kemudian ada kecemasan, kemudian rasa sakit, ada rasa malu, dan lain-lain. Makanya tadi ketika kita belajar tentang mitos tadi, ada yang ibu stres. Ya, dibahas juga tentang ibu stres. Karena apa? Itu pun memberikan sedikit pengaruh untuk pengeluaran ASI. Nah, ASI awal pernah ya kita mendengar ya, ada ASI awal, ada ASI akhir gitu. ASI awal adalah ASI yang mengandung banyak air dan memuaskan dahaga bayi karena dia juga mengandung banyak mineral, bukan? Nah, kemudian ASI akhir banyak mengandung lemak. Jadi kalau ibu-ibu pernah dengar atau lihat gitu ya, ada bayi yang sering menyusui tapi bentar-bentar menyusui, bentar-bentar menyusui. Bayinya lincah gitu ya, kemudian aktif, tapi badannya terlihat seperti kecil. Ya bukan? Sementara ada anak juga yang terlihat lebih berisi atau lebih gemuk. Itu karena ketika menyusui, ya lamanya menyusui itu tuh lebih lama yang badannya lebih besar tadi anaknya. Karena apa? Karena ASI yang terakhir itu mengandung lebih banyak lemak, sedangkan ASI awal yang tadi itu mengandung lebih banyak mineral atau air, cairan. Itu adalah tentang anatomi payudara. Oke. Nah, kita sudah tahu nih bagaimana anatomi payudara dan bagaimana cara ASI itu keluar. Oke. Berikutnya lagi, satu hal lagi yang perlu kita tahu adalah posisi dan pelekatan. Oke. Posisi dan pelekatan dalam menyusui karena ini pun sangat mempengaruhi pengeluaran ASI. Selain yang tadi bahwa ASI itu harus dikeluarkan ya, karena semakin banyak dia dikeluarkan atau semakin bayi menyusu maka semakin banyak ASI yang keluar. Oke. Nah, ada 4 posisi dan pelekatan menyusui. Ya, kalau ada ibu-ibu yang mengalami gini, aduh putingnya sakit atau ASI-nya nggak keluar, biasanya itu karena kendala di posisi dan pelekatan. Nah, bagaimana sih posisi dan pelekatan menyusui? Yang pertama adalah kepala dan badan garis lurus.
ya, membentuk garis lurus. Kemudian wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting, ya. Berikutnya adalah badan bayi di dekat ke tubuh ibu dan ibu menggendong bayi secara utuh. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana. Nah, ini nih yang pertama, posisi menyusui. Yang pertama adalah posisi menggendong, ya. Kalau ibu-ibu pernah di posyandu atau ibu juga barangkali melakukan hal yang sama. Jadi menggendong bayi itu ya biasa dipegang di hadapannya begitu. Ya. Nah, lihat yang dinamakan garis lurus tadi apa sih? Nah, ini nih antara perut ibu dengan perut bayi berhadapan. Kemudian mulut bayi dengan payudara ibu berhadapan. Mereka saling menatap begitu. Ya. Kemudian posisi menyilang. Ini adalah posisi-posisi yang tepat. Posisi menyilang. Posisi menyilang seperti ini ya, biasanya dilakukan pada bayi baru lahir, bayi yang kecil atau BBLR gitu ya. Nah, untuk bayi yang sulit posisi dan pelekatannya gitu. Jadi anak itu nggak tahu caranya gimana ya, atau ibunya bingung ini mau ditempatkan gimana ya. Jadi banyak sebenarnya posisi yang bisa dicontohkan ya. Kemudian posisi ini juga pada gambar ini dilakukan untuk anak yang kembar. Ya, ada namanya menggendong, ada namanya menyilang. Berikut menyilang kalau anak yang kembar adalah yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Ini untuk bayi yang kembar yang tadi. Kalau tadi kan ada satu anaknya, kalau ini dua yang menyilang. Berikutnya adalah posisi berbaring. Ya, posisi berbaring bisa untuk ibu yang baru melahirkan atau ibu bisa istirahat dengan baik, ya. Tetapi perlu dipastikan bahwa mereka, ibu-ibu ini harus mengikuti yang 4 ini. Walaupun dia tidur, menyilang, kemudian menggendong, posisinya harapannya adalah selalu posisi membentuk garis lurus, kemudian wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting, gitu. Kemudian badan bayi dekat dengan ibu. Ya, dan terakhir menggendong secara utuh. Jadi tidak digendong hanya misalnya kepalanya aja, nanti bokong bayinya entah kemana-mana larinya, gitu. Ya, jadi pastikan ada kalau kita biasa di PMB dibilang kepala, pantat, perut. Apa ya? Kepala, pantat, perut. Apa satu lagi ya Bu Yanti di sana? Ya. Jadi ini nih, pantatnya bayi itu digenggam sama ibunya. Ya, dipegang sama ibunya, lengannya menjangkau atau memegang seluruh tubuh anaknya. Kemudian pastikan ibunya saling berhadapan dengan si bayi begini. Oke. Berikutnya lagi adalah posisi lengan. Jadi dia di bawah lengan begini. Bisa saja ya. Tapi ini jarang kan ya dilakukan. Nah, kalau sudah begini berarti ibu menggunakan alat bantu, mau bantal kah, handuk yang digulung kah, begitu ya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah posisi di bawah lengan untuk anak yang kembar. Tadi ada yang kembar menyilang begini, ya. Sekarang ada juga yang kembar dia berada di bawah di bawah lengan si ibu, ya. Tetapi catatannya adalah bahwa pastikan ibu duduk dengan nyaman. Nyaman ya. Jadi misalnya dia perlu bersandarkah, atau kalau kakinya menggantung, tambahkan di bawah itu apakah kerdus, apakah dengklek yang bisa diinjaknya supaya dia posisinya nyaman. Ya. Dan pada akhirnya nanti ibu bisa memposisikan anak tersebut ya dengan 4 cara atau posisi menyusui yang tadi. Nah, makanya perlu alat bantu boneka supaya kalau ibu mencontohkan kepada orang-orang yang ibu layani atau ibu yang konseling, jadi tidak membuat anak-anaknya si orang yang kita konseling itu menjadi bahan percobaan. Tapi kita melakukan percobaannya di boneka alat bantu yang kita pakai dan ibunya akan mengikuti kita. Kira-kira begitu ya. Oke, ini adalah posisi. Terus bagaimana pelekatannya? Nah, pelekatannya begini, sama, ada 4 tanda pelekatan juga. Ya, tanda pelekatan yang baik ketika ibu menyusui. Ya, yang pertama adalah
bayi dekat dengan payudara dan mulutnya terbuka lebar. Terbuka lebar yang artinya itu bayinya tidak mencucut. Artinya mulutnya itu menguk gitu ya. Tapi dia terbuka lebar. Ya. Kemudian dagunya menyentuh payudara. Dagu si bayi itu menyentuh payudara ibu. Oke, nanti ibu bisa cobakan di rumah atau ibu bisa mempraktekkannya ketika melayani anak-anak di lingkungan kita, di pelayanan kita. Kemudian areola, bagian areola yang tadi, yang hitam-hitam tadi, ya lebih banyak terlihat dibandingkan areola yang berada di bawah mulut bayi. Dan bibirnya, bibir bayi memutar ke atas atau memutar keluar gitu ya. Jadi jangan kebawa ke dalam. Itu menunjukkan bahwa posisi itu baik. Nah, sekarang ya menurut ibu-ibu yang mana kira-kira posisinya yang baik antara gambar A dan gambar B? Ada yang ingin menyampaikan? Yang manakah yang baik? Posisi yang baik yang mana? Ada satu orang yang mungkin bisa memberitahukan ke saya? Yang ini, yang B. Yang B, Bu. Oke, yang B, Ibu Ira, yang B. Ada lagi pendapat yang lain? Yang B, ada yang Ibu. Berbeda? Oke, bagus sekali. Ya, betul. Ya, posisi yang bagus adalah yang B. Karena apa? Kira-kira karena apa, Bu? Apa namanya? Mulut si bayi pas di apanya, di pentilnya tidak menutup apanya, hidungnya. Oke, bagus. Ya, betul. Jadi, pada bagian kedua ini salah penempatan ya. Ini pasangannya ke sini. Yang baik adalah yang B. Betul sekali. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau kita lihat tadi kalau berdasarkan dengan mulutnya tadi, ya kan kita lihat nih, bayi dekat dengan payudara ibu dan mulutnya terbuka lebar. Antara yang bawah dan yang atas, yang mana mulutnya paling besar? Yang bawah, bukan? Yang bawah. Oke. Kemudian kalau kita lihat dagu bayi menyentuh payudara ibu. Kira-kira yang mana dagu anak menyentuh payudara? Yang bawah, Bu. Yang bawah. Bagus sekali. Yang di bawah B. Yang di bawah B. Oke, bagus. Nah, bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibandingkan di bawah mulut bayi. Ya, bukan? Kalau yang di bawah ini hampir gimana? Oke, ya. Kalau yang di bawah ini dagu anak menyentuh, bibirnya memutar keluar, ya bukan? Mulutnya terbuka lebar. Dan kalau di atas dia mencucut seperti minum dari sedotan posisi mulut anaknya. Nah, inilah yang membuat posisi kadang-kadang kalau ibu yang menyusui dengan mulut anaknya mencucut begini, payudara ibunya jadi sakit. Begitu. Bisa sampai luka. Karena apa? Ingat produksi ASI tadi. Ya kan? Ketika menyusui harus sampai di saluran ASI besar atau di gudang-gudang ASI tadi. Karena dengan dihisap di gudang, maka pabrik-pabrik ASI tadi baru memerintahkan untuk mengisi kekosongan di gudang ASI. Bisa dilihat di sini, bukan? Kita lihat pada bagian kanan. Nah, di bagian kanan, ya di bagian kanan kalau di bawah kita lihat nih, dia hanya yang atas, si bayi hanya menyusu pada bagian putingnya saja. Ya bukan? Dan kalau kita lihat yang putih ini nih, nah ASI-nya tidak banyak dikeluarkan karena dia hanya meminum di putingnya. Ini ASI-nya nih. Nah, sekarang kita lihat yang bagian bawah. Yang bagian bawah, ya kita lihat bahwa si anak tadi, dia kalau lihat bagian areolanya lebih banyak masuk ke dalam mulut si bayi. Kita lihat nih, areolanya. Dia banyak
lebih besar payudara ibu dimasukkan ke mulutnya, akhirnya ASI yang tadi di sini tidak dikeluarkan, di sini dia dikeluarkan. Karena ini sudah kosong, nanti si pabrik-pabrik ASI akan memerintahkan untuk mengisi ini lagi. Begitu caranya. Jadi kalau ada ibu yang mengatakan ASI saya tidak keluar, nah kita perlu melihat ya bagaimana posisi dan pelekatan, ya posisi dan pelekatan si bayi tadi, gitu. Nah sebelum saya masuk ke ke perah ASI yang terakhir, ya saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa ini perlu dibiasakan untuk dilihat, ya, diamati. Karena apa? Karena posisi dan pelekatan ini sangat mempengaruhi proses keluarnya si ASI. Saya akan stop share dulu di sini. Oke. Nah, berbicara tadi tentang posisi menyusui. Tadi kan ada nih bonekanya, posisi menyusui. Bagaimana sih yang dikatakan posisi tegak lurus? Artinya kalau kita tegak lurus berarti bayinya harus tegak lurus begini, bukan? Kalau begini dikatakan tegak lurus tidak? Ya. Harusnya tidak, karena antara kepala, badan, dan sampai ke kaki, jadi dia harus sama. Kalau dia begini, dia harus didekap seperti ini. Jadi tidak anaknya begini, tidak begini nih bentuknya. Jadi harus tegak lurusnya adalah kalau anak itu posisinya begini, beginilah dia di dekapan si ibunya. Itu yang harus diperhatikan. Kepala, pantat, pundak. Jadi ini kepalanya ada di antara sikut si ibu. Begitu tadi ya, kelihatan enggak ya? Begini. Jadi harapannya bukan lehernya si bayi ini begini pas ke payudara ibu, tapi badannya begini. Ini akan membuat anak posisi dan pelekatannya tadi tidak baik. Ya. Ibarat kalau kita minum tapi kita melihat ke samping begini, kira-kira enak enggak, ibu-ibu? Coba semua melirik ke kanan. Coba melirik ke kanan semuanya dan telanlah ludah ibu-ibu dan bapak-bapak. Enak enggak? Enggak. Nah, itulah enggak, Bu. Enggak ya. Nah, itulah Leher yang sakit, dialami Bu. bayi, leher sakit dan menelan juga tidak enak, bukan? Nah, itulah yang dialami bayi ketika dia mengalami posisi yang tidak pas. Atau ada ibu yang menyusui begini, nanti badan anaknya entah kemana-mana. Begitu ya. Jadi, pastikan posisinya selalu begini. Tegak lurus, badan sampai ke kakinya semua tegak lurus di hadapan ibu. Ibarat kalau misalnya kita berdiri, lehernya ke sini, badannya ke sini, kemudian selalu tegak lurus, begitu ya. Nah, kemudian lagi ketika berada di pelekatan tadi artinya bahwa anak itu harus bisa mulutnya terbuka lebar, seperti itu, dan bibirnya sampai memutar keluar. Itu menunjukkan bahwa posisi anak itu sudah baik. Begitu. Nah, kalau ada nanti ibu mengamati bahwa ada seorang ibu menyusui begini, tapi leher anaknya miring ke kiri atau ke kanan, atau tangan si bayinya nanti bertemu di depan begini, itu artinya posisinya tidak baik. Ya, jadi tangan si anak berada di bawah ketiak ibu, begitu. Kemudian tangan ibu memegang bokong, ya. Dan sebaiknya tidak lewat dari lengan ibu itu kepala. Karena kalau sudah demikian, nanti dia jadinya menunduk begini menyusuinya. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu. Ya, itu adalah posisi dan pelekatan menyusui. Yang biasanya banyak yang menyebabkan, banyak ibu-ibu yang tidak bisa menyusui dengan baik, apakah sakit, apakah dia luka, karena posisi dan pelekatan yang kurang sempurna tadi. Begitu. Ya. Nah, dan yang terakhir tadi dikatakan apakah ibu sakit, apakah bayinya lemah untuk menyusui, kemudian apakah ibunya bekerja, anak-anak tetap bisa diberikan ASI dengan cara apa? Dengan cara diperah.
ya, dengan cara diperah. Perahlah, kemudian simpanlah dengan baik, tertutup misalnya. Kalau ibu mau pergi dalam waktu yang lama, lakukan penyimpanan di dalam kulkas dan lain-lain. Pada kesempatan yang lain nanti kita akan membahas detail tentang pemberian ASI perah. Oke, itu materi yang mau saya sampaikan hari ini kepada Bapak dan Ibu. Ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Berharap jelas. Baik, selamat sore Bu. Ya, Bu Yanti, ini Bu Viana dari IO 4051. Tadi kan bicara tentang menyusui yang benar. Jadi apakah dampak biasanya menyusui itu sampai puting-puting itu luka itu apakah karena cara menyusui yang salah? Karena kebiasaan, ya karena kebiasaan kita di sini karena kadang mereka bilang karena pertama kali menyusui seperti itu, tapi biasanya sudah punya 2 anak atau 3 anak, tapi putingnya masih tetap luka begitu. Iya, jadi mau 2 anak kah, mau 3 anak kah, kalau caranya sama menyusuinya dengan posisi dan pelekatan yang tadi kurang tepat, biasanya akan tetap sakit. Nah, misalnya yang tadi disampaikan, yang menyusui hanya di puting saja. Nah, ketika menyusui di puting saja, anak kan akan berusaha keras supaya ASINya keluar. Sementara ASI tadi kan ada di dalam saluran besar atau gudang ASI tadi nih yang di sini, yang bagian areolanya kan. Nah, biasanya kalau hanya meminum di area putingnya ini saja itu kadang-kadang membuat luka, kadang sampai ibu merasa bisa jadi mastitis gitu, yang sakit sampai luka, berdarah, bernanah begitu. Ya, jadi harus menyusui lebih banyak masuk ke dalam, gitu ya Bu. Ya Bu, satu lagi ini mengenai stunting. Jadi stunting di tempat saya itu ada salah satu anak yang lahirnya prematur. Jadi sudah 2 tahun dia masuk dalam program stunting. Tetapi dia kurang sampai saat ini belum bisa teratasi. Ibu punya cara supaya bagaimana kami bisa mengatasi dia karena lahirnya dia dulu itu prematur. Ya. Caranya seperti apa? Usianya 2 tahun ya, Bu ya? Iya. Sudah 2 tahun sekarang. Oke. Kalau kita ingat materi kita yang pertama, Bu Viana, stunting itu kan karena disebabkan satu asupan nutrisi atau kekurangan nutrisi yang lama tidak tertangani. Dan dia mengalami infeksi. Ya, infeksi berulang begitu. Yang artinya sebenarnya kalau kita menggunakan kata menghakimi ya, artinya di tahun-tahun pertama kehidupannya tidak mendapatkan 4 standar makanan emas. Misalnya nih dari awal dia barangkali tidak mendapatkan ASI eksklusif. Karena tadi kita sudah lihat sebenarnya bahwa anak yang prematur atau BBLR pun itu tetap harus diberikan ASI lebih banyak, bukan? Dan lebih sabar. Karena apa? Karena kandungan lemak yang dimiliki oleh ASI tadi harusnya cukup untuk si bayi. Begitu. Cukup untuk si bayi untuk memperlengkapi tubuh bayi itu dengan jaringan lemak, dengan lemaknya. Bisa membuat lebih besar. Tapi ternyata barangkali itu kurang. Ditambah lagi makanannya sehari-hari setelah mendapatkan MPASI. Nah, caranya bagaimana untuk menangani, kan itu ya Bu persoalan sekarang, karena sekarang ini banyak anak 2 tahun, oke, sudah langsung dibilang stunting, atau 3 tahun sudah stunting, begitu. Yang mau kita lihat lagi bagaimana caranya adalah dengan cara pemenuhan nutrisinya. Ya, pemenuhan nutrisinya, ingat yang rekomendasi pemberian makan yang sudah kita pelajari 6 bulan, 6 sampai 9, 9 12, 12 sampai 24, berikan itu ya, berikan itu dan periksa kesehatannya, apakah dia cacingan kah, apakah dia anemi, kalau anemi berikan dia tablet bukan tablet tambah darah, tetapi
sirup penambah zat besi di dalam tubuhnya, tetapi tetap harus dipastikan makanannya cukup. Makanannya cukup dan pantau. Dan kalau boleh diberikan makan lebih banyak dari usianya. Karena apa? Karena dia butuh nutrisi lebih banyak untuk meningkatkan lagi. Mumpung masih 2 tahun, Bu. Ya, nanti kalau sudah 5 tahun sudah susah kita benerinya. Gitu. Ya. Oh iya. Oke, makasih banyak Bu Yanti. Terima kasih Bu Viana. Ada yang ingin bertanya lagi? Nih Bu, dari saya Bu. Ya, silakan Bu Ira, gimana? Tentang menyusui tadi ya Bu ya, itu kami masih belum bisa ke situ karena kami masih ada usia 2 tahun ya, karena kami nggak ada 0 tahun. Jadi apa yang dijelaskan Ibu sudah betul-betul kami pahami. Mudah-mudahan kami bisa sosialisasikan, nggak mesti lewat PPA, mungkin ada tetangga, saudara, jadi bisa kami memberitahukan bagaimana cara menyusui yang baik, dan biar itu juga kita menjadi berkat, nggak mesti kita lewat PPA. Yang kedua, masalah stunting. Puji Tuhan dulu, masalah stunting yang saya tangani di akhir ini sudah ada kebaikan. 1 bulan saya sudah berupaya tiap hari ke lapangan mengantar taman gizi yang disiapkan oleh PPA, dan puji Tuhan sudah terperbaiki 5 orang Bu, dan tinggal 2 orang lagi yang betul-betul sudah golongan masuk gizi buruk betul ini. Kemarin sudah dikirim BBTB malnutrisi, dan hasilnya sudah keluar dari PF bahwa kami di PPA 137 tinggal 2 orang lagi. Dan memang betul kenyataan yang 2 orang ini, saya sudah cek ke dokter 1 minggu yang lalu, dan memang kata dokter gizi buruknya udah parah lah, karena tidak sesuai dengan usianya. Bayangkan usianya 3,5 tahun, kilonya baru 9 kilo. Jadi kata dokter ini harus betul-betul dikejar. Jadi mudah-mudahan saya bisa kejar semampu saya. Dan saya sudah buktikan kalau sungguh-sungguh menangani malnutrisi ini akan bisa terperbaiki. Buktinya 1 bulan Bu, saya langsung terjun ke lapangan. Tiap hari hujan pun saya ke lapangan. Bahkan kemarin saya ke sawah. Karena anaknya dibawa ke sawah ya, dan apa boleh buat saya harus ke sawah. Tidak mungkin di tempat baik aja kita melayani, anak-anak pun di sawah, kita tetap ke sana. Jadi itulah pengalaman saya tentang menangani malnutrisi ini. Asal kita implementernya, pelayannya sungguh-sungguh dari hati, dan akan tertangani. Itu sudah saya buktikan. 1 bulan saya sudah buktikan dan sudah terperbaiki 5 orang. Jadi tinggal 2 orang lagi, dan ini yang 2 orang ini memang betul-betul sudah parah. Ini jadi pergumulan betul-betul. Apakah saya bisa selesaikan dalam 3 bulan anak yang 2 orang ini atau tidak. Dan bersyukur dengan materi yang disampaikan Ibu tentang cara mengolah makanan mereka, pola perilaku orang tua, dan mudah-mudahan bisa kami terapkan. Dan saya sudah mulai masuk ke pola perilaku orang tua Bu, tentang bagaimana itu menyiapkan makanan anak dulu sebelum pergi bekerja, ya, bagaimana kebersihan makanannya, jangan asal hanya Indomie terus tiap hari, ntar gizi anak tidak akan berubah-berubah. Terus pola kebersihan rumah bagaimana, dan saya sudah pelan-pelan masuk ke situ, dan puji Tuhan orang tua sudah mulai menerima apa yang sudah kita sampaikan, terbukti bisa terperbaiki yang 5 orang. Dan yang 2 orang ini kami terus berupaya, mungkin mulai tanggal 1 keluar CIV untuk malnutrisi ini, dan tanggal 1 itu kalau sudah keluar Bu, tiap hari ke lapangan. Ya, tidak ada waktu libur, tinggal hari Minggu libur, kata Pak Jamari. Dan dari Senin sampai Sabtu menangani mereka harus ke sana tiap hari. Dan bukan hanya asal kita antar makanannya, dan betul-betul kita akan lihat bagaimana sikap orang tua. Ya, sikap orang tua melayani, mendidik,
bahkan mengurus anak-anaknya. Kalau saya datang ke rumah mereka, Bu, biar saya tahu betul-betul bagaimana perilaku orang tua ini, saya tidak pernah beritahu. Yang penting hari itu saya hadir ke rumah, jam saya tidak beritahu, waktunya saya tidak beritahu, yang penting siap-siap Ibu, di hari itu akan saya datang ke rumah. Kenapa saya harus terapkan kayak begitu, Bu? Biar saya tahu betul bagaimana itu kondisi si anak dan si ibu. Ya, apakah betul-betul sudah berubah apa tidak. Kadang-kadang kalau kita beritahu, orang tua sudah menyiapkan anaknya sedemikian rupa, sudah memandikan, ya, sudah dibersihkannya rumah. Kalau kita beritahu, kita akan datang. Mungkin nanti dia malu kalau kita datangnya, jadi dia membersihkan. Tapi yang saya terapkan selama 1 bulan ini, betul-betul saya tidak beritahu, berarti saya tahu bagaimana itu sikap si ibu dalam mendidik, menjaga, dan memberikan asupan gizi ke anaknya. Dan puji Tuhan, Bu, mereka sudah mulai ada perubahan. Ya, sudah ada perubahan, dan tinggal yang 2 orang ini lagi, dan mudah-mudahan bisa terperbaiki. Itu aja, Bu, dari saya. Dan terima kasih buat apa yang disampaikan Ibu. Mudah-mudahan kami bisa terapkan di lapangan dalam melayani anak-anak kita. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Benar ya, Bu, karena kita menyampaikan informasi ini kepada semua orang, gitu ya. Jadi saya pun tidak hanya kepada ibu-ibu saja saya sampaikan materi ini, karena ini adalah materi yang selalu saya sampaikan kepada semua orang siapapun dia, gitu. Bahkan orang-orang desa, orang-orang tokoh agama, tokoh perangkat desa, segala macam. Karena saya pikir kita punya tanggung jawab ya sebagai warga negara, kemudian sebagai umat yang dipilih Tuhan untuk membawa berkat. Harusnya memang semua orang ya kita harus sampaikan informasi ini begitu. Jadi tidak hanya di pelayanan kita sehari-hari, tetapi lebih dari situ. Ya, kita punya tanggung jawab yang besar. Oke. Itu ada satu lagi yang mau menyampaikan, mohon maaf jadinya lebih dari 1 jam ya. Ada lagi satu lagi, silakan Ibu dari 670. Iya, makasih Bu, ini saya terlambat untuk mengikuti Zoom ini. Ya mungkin saya mau bertanya tentang bagaimana Ibu menyusui, sementara dia menyusui, lalu dia hamil, apakah ibu yang menyusui itu menyusui anak, ada pengaruh kesannya kepada bayinya, lalu terhadap ibunya. Dan mungkin yang berikut, apakah ini mitos atau tidak ada masalah? Mungkin dari saya seperti itu, Ibu. Makasih banyak. Oke. Terima kasih Ibu. Tadi sebenarnya kita sudah berbicara tentang mitos ketika ada ibu hamil yang menyusui bayinya atau ibu yang menyusui bayinya kemudian hamil lagi gitu ya. Nah, pada dasarnya tidak apa-apa Bu, dia tetap menyusui. Nanti Ibu bisa dengarkan lagi rekamannya yang ini ya, supaya bisa melihat lagi tadi pembahasan tentang mitos yang terjadi di lapangan kalau ibu sedang hamil, ibu sedang menyusui kemudian dia hamil. Itu ya Bu, boleh ya? Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ibu-ibu, saya akan saya akan buatkan pembelajaran kita ini nanti saya simpan di YouTube. Kalau teman-teman ada yang ingin belajar di sana silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya pun silahkan. Saya akan japri atau saya nanti akan balas menggunakan email jawabannya apa. Nah, buat saya informasi ini harus kita sampaikan kepada orang-orang supaya makin banyak orang yang diberkati, banyak anak yang sehat, banyak anak yang bebas dari stunting yang tadi ya, karena kita sudah diberkati maka kita pun akan lebih baik memberkati orang, memberikan yang terbaik juga untuk orang-orang di lingkungannya kita. Terima kasih untuk hari ini. Pertanyaannya nanti bisa dijapri ke saya, bisa dituliskan juga di dalam portal YouTube atau bisa dijapri ke saya secara pribadi. Terima kasih untuk hari ini. Saya tahu masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan jawab lagi pada pertanyaan di dalam pertanyaan khusus yang silahkan Ibu tuliskan di dalam grup saja boleh. Grup boleh, kemudian di dalam
di secara pribadi ke saya, personal gitu juga boleh. Boleh ya Bu, gitu ya? Oke. Baik, itu untuk hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu. Kita akan saya lihatkan dulu ini tentang materi kita. Sebelum mengakhiri, saya ingin menunjukkan bahwa kita sudah menyelesaikan beberapa materi sebenarnya ketika membahas ini, gitu ya. Jadi kemungkinannya akan ada, sebentar. Kenapa dia ini? Oke, kita akan lihat sama-sama sampai di mana. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mohon maaf ya, mohon izin kita akan terlambat sedikit. Nah, antara materi yang satu dengan materi yang lain itu berkaitan, tetapi saya tidak akan mengulang lagi. Harapannya adalah ibu-ibu yang datang hari ini ya boleh ikut untuk kegiatan berikutnya lagi, supaya kita tahu link-linknya seperti apa. Nah, mohon diinfokan kepada teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang tidak hadir hari ini tapi ikut untuk minggu depan, ya nanti boleh mendengarkan rekamannya dan mempelajari lagi supaya 2 minggu lagi ketika kita membahas rekomendasi kunjungan atau materi lain nanti yang akan saya siapkan bisa mengikuti proses yang ada di hari ini. Ya, ini adalah materinya, saya juga sudah share di grup. Itu ibu-ibu terkasih, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya minta bantuan Ibu Ani untuk menutup kita dengan doa. Boleh Bu Ani? Mari kita berdoa. Bapa kami yang Kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk sore ini kami boleh belajar bersama. Kiranya setiap materi apa yang kami dengar pada sore hari ini berguna di dalam pelayanan kami, bisa kami sampaikan kepada orang tua, penerima manfaat di PPA kami masing-masing. Berkati Bu Yanti lebih lagi Tuhan di dalam setiap pelayanan beliau, Tuhan pakai lebih lagi. Berkati kami semua di dalam kami mendampingi para orang tua untuk lebih lagi di dalam mereka mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semua ibu-ibu, Pak Richard, dan semuanya yang ada. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kami lagi Happy retreat weekend. ini juga, Bu. Oh gitu. Retreat di Lagi mana? retreat ini, Bu.